Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak jadi boneka emosi? Maksudnya gini, satu hari itu rasanya adem ayem aja, tiba-tiba cuma karena satu notifikasi HP, satu komentar pedas di medsos, atau bahkan mobil yang nyalip di jalan, dan boom, mood kamu seharian langsung hancur. Seakan-akan ada orang lain yang pegang remote kontrol emosi kita. Nah, kondisi kayak gini nih, di mana kita jadi boneka emosi, itu artinya kita cuma lagi bereaksi. Reaksi itu ya otomatis, impulsif, emosional banget. Tapi, ada level yang lebih tinggi, yaitu merespons. Nah, kalau merespons, itu artinya kita sadar, kita pakai logika, dan kita pegang kendali penuh. Oke, di sini ada mitos gede yang perlu kita bongkar bareng-bareng. Banyak orang mikir marah-marah itu tanda kekuatan, padahal salah besar. Kekuatan yang sebenarnya itu bukan pas kita meledak-ledak, tapi justru saat kita bisa ngerasain api kemarahan itu di dalam, tapi kita memilih untuk nggak membakar semua yang ada di sekitar kita. Terus gimana dong caranya biar kita bisa ngerebut kembali kendali? Jawabannya ternyata ada di sebuah latihan mental kuno yang dipakai sama para kaisar dan kesatria. Coba deh dengerin kata-kata dari seorang kaisar Romawi namanya Marcus Aurelius. Beliau bilang, masalahnya itu bukan kejadiannya, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Nah, disitulah kuncinya. Latihan mental ini namanya stoicisme. Eits, tapi jangan keburu bayangin ini filsafat yang ribet dan ngebosenin ya. Anggap aja stoicisme itu kayak sistem operasi atau OS buat pikiran kita. Sebuah toolkit praktis buat ngejaga kepala tetap dingin dan hati tetap tenang bahkan pas lagi di tengah kekacauan paling parah sekalipun. Konsep intinya tuh sebenarnya simple banget. Kita bisa pakai analogi kerajaan pikiran. Coba bayangin deh, pikiran dan reaksi kamu itu adalah kerajaan yang kamu pimpin sendiri. Kamu punya kendali 100% atas apapun yang terjadi di dalamnya. Tapi, hal-hal di luar kerajaanmu, kayak macet, cuaca, atau omongan orang lain tentang kamu, itu semua di luar kendalimu. Nah, sumber kecemasan zaman sekarang itu ya ini, kita terlalu sibuk ngurusin hal-hal di luar kerajaan kita. Para stoi ngajarin, udah, fokus aja urus kerajaanmu sendiri. Lalu, gimana solusinya secara praktis? Nah, para stoik ini punya 3 senjata mental yang ampuh banget buat mempertahankan kerajaan pikiran kita tadi. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, senjata pertama namanya filter kendali. Ini benar-benar kayak filter yang mesti kita pasang di otak kita. Jadi, setiap kali ada masalah atau rasa kesal muncul, langsung latih otak kita buat otomatis nanya satu pertanyaan simpel ini. Apakah ini bisa saya kendalikan? Kalau jawabannya iya, ya udah langsung bertindak. Tapi kalau jawabannya enggak, misalnya kayak komentar negatif orang atau macet parah, ya udah lepaskan aja. Terima itu sebagai fakta. Ini cara paling efektif buat matiin tombol cemas sebelum makin gede. Nah, kita lanjut ke senjata kedua. Ini mungkin kedengarannya agak aneh nih, yaitu siapin diri buat skenario terburuk. Ini bukan soal jadi orang pesimis loh ya, tapi ini soal imunisasi mental. Jadi gini, sebelum kamu presentasi penting, coba bayangin skenario terburuknya. Gimana kalau saya ditolak? Gimana kalau saya gagal total? Tujuannya bukan buat narik kegagalan, tapi buat ngelatih pikiran kita. Jadi, kalau amit-amit hal buruk itu beneran terjadi, pikiran kita nggak bakal panik, tapi justru merespons dengan, oh tenang, saya udah latihan buat ini. Kita bakal merespons dengan kekuatan, bukan kepanikan. Nah, lanjut ke senjata ketiga. Yang ini bakal ngubah total cara kita ngelihat gangguan sehari-hari. Anggap aja setiap pemicu amarah itu kayak latihan beban buat mental. Coba deh bayangin, kita lagi di gym. Setiap kali kejebak macet, anggap itu satu set latihan sabar. Tiap kali ada yang nyela pas kita lagi ngomong, itu repetisi berikutnya. Setiap dapat komentar pedas, itu nambah beban buat ngelatih otot mental kita. Tujuannya bukan buat jadi robot tanpa emosi ya, tapi buat ngebangun otot mental yang kuat banget. Sampai hal-hal yang dulu bikin kita naik darah, sekarang rasanya cuma kayak digelitik aja. Oke, dan yang terakhir, ada satu pengingat pamungkas yang bisa ngubah perspektif kita total. Namanya memento mori. Artinya, ingatlah, kamu akan mati. Waduh, kedengarannya seram ya, tapi tenang. Kalimat ini bukan buat bikin kita depresi. Justru sebaliknya, ini buat ngasih kita kejernihan yang luar biasa. Jadi tiap kali kita kejebak drama atau masalah sepele, coba deh tanya ke diri sendiri. Nanti di akhir hidupku, apa argumen ini bakal penting? Apa aku bakal peduli sama komentar kebencian ini kalau sisa hidupku tinggal seminggu lagi? Pertanyaan itu bikin kita sadar kalau sebagian besar masalah yang bikin kita marah itu sebenarnya cuma noise doang, gangguan kecil yang nggak ada artinya. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Orang yang gampang marah itu gampang banget dimanipulasi. Emosinya bisa dibeli, marahnya bisa dipancing, dan ujung-ujungnya gampang dihancurin. Tapi, orang yang tenang, wah mereka ini ada di level yang beda banget.
Orang yang tenang itu nggak bisa dibeli pakai pujian, nggak bisa dipancing pakai hinaan, dan nggak bisa dihancurin sama kekacauan dari luar. Kenapa? Karena kekuatan mereka itu datangnya dari dalam diri. Orang yang tenang itu udah menang perang, bahkan sebelum perangnya dimulai. Nah, inilah level kekuatan baru yang bisa kita semua capai. Dengan melatih pikiran kita pakai teknik-teknik kuno ini, kita bisa berhenti jadi boneka yang talinya ditarik ulur sama keadaan. Kita bisa jadi penguasa sejati atas kerajaan pikiran kita sendiri. Ingat ya, ketenangan adalah kekuatan baru kamu. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.